Pemirsa, warganet sempat dihebohkan dengan penampakan sebuah rumah mewah terbengkalai di kawasan Jakarta Timur. Ya, Ibu Eni, sang penghuni rumah, sempat sulit untuk dievakuasi karena anaknya tak rela berpisah dengan ibu kandungnya. Tampak dari luar, rumah berukuran besar 2 lantai dengan pagar besi mengitari bangunannya telah ditumbuhi pohon dan semak belukar, menandai rumah tidak terurus. Bangunan rumah kokoh dengan cat rumah yang masih bersih terbengkalai sejak tahun 2012. Sejak pemilik rumah berpisah, suami istri bercerai, suami kembali ke Madiun dan istri bernama Eni tetap tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan indah ini. Eni jiwanya tergoncang dan tidak bekerja. Rumah terbengkalai tanpa listrik dan air bersih. Eni berumur sekitar 60 tahun tinggal bersama anaknya bernama Tiko berusia 23 tahun. Untuk bertahan hidup, Eni memanfaatkan bantuan dari warga sekitar dan juga penghasilan dari anaknya Tiko. Tiko sangat berbakti pada ibunya. Tiko sehari-hari bekerja serabutan seperti menjaga keamanan setempat hingga bekerja di tempat jual beli mobil. Setelah viral tentang keberadaan rumah mewah tanpa diurus, pihak dinas sosial ingin membujuk Ibu Eni untuk dievakuasi. Proses alot sempat terjadi. Tiko sang anak tak rela berpisah dengan ibunya. Juga memahami posisi juga kita sama, kita di posisi yang sama, cuma beda kondisi sedikit doang kok. Lo cek gue udah, lo kayak adik gue sendiri, gue udah ngepel, gue ngepel sendiri. Mungkin memang jalannya kok, ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lo. Tapi gue paham kok, gue dengan kondisi yang sama dengan lu kok. Semua di keputusan lu, semua di tangan lu. Kalau lu mulai nyokap lu sembuh, semua tergantung diri lu. Gue paham sebagai anak memang nggak mau jauh dari orang tua, gue paham banget. Mungkin gue lebih paham dari lu, mungkin gue lebih paham karena gue lebih tua dari lu. Gue paham banget, gue pengen berbakti sama nyokap lu, cuman banyak cara kok untuk berbakti sama orang tua. Nggak bisa lo paksain begini terus, mau sampai kapan? Gue pengen lo percaya sama gue, nyokap lo, kita mau berobat. Kalau lo nggak keberatan, kita mau nyokap lo. Gue pengen juga itu jauh lebih baik kok dari lo kok. Beneran, lo masih 23 tahun. Gue pengen lebih baik lagi dari ini. Lo nggak mau masih bagus ini nggak lagi kok. Lo nggak mau yang berat nyokap lo bangun tidur, nyiapin sarapan buat lo. Ayo lah kok. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi rumah mewah terbengkalai di Jakarta Timur, kita terhubung dengan YouTuber Irfan Jayani dari Bang Bru TV. Terima kasih sebelumnya sudah menampilkan Tiko dan ibunya ini di channel YouTube Bang Bru TV sehingga menjadi perhatian dari khalayak dan akhirnya dapat ditempatkan di kondisi yang lebih baik. Saya harap seperti itu. Bang Irfan, sampai saat ini seperti apa kondisi dari rumah yang ditempati oleh Tiko dan ibunya, Ibu Eni? Ya, kalau untuk kondisi terkini sesuai harapan ya, karena pengen dirapihkan rumahnya supaya tidak terlihat terbengkalai dan juga tidak terlihat seram dari luar pun dari dalam pun, supaya tidak ada hewan seperti ular dan kondisi dalamnya supaya rapih juga sih, gitu. Sekarang lagi proses pembersihan, ada dari damkar, mobil damkar, dan juga ada PPSU yang sudah membantu untuk proses pembersihannya. Dan awalnya waktu Mas Irfan mendatangi rumah dan akhirnya bertemu dengan Tiko dan juga Bu Eni, mungkin bisa diceritakan Mas Irfan?
Ya, pertama kali untuk ketemu Mas Tiko tuh ada teman memang yang bekerja di dekat rumah Ibu Eni yang melihat rumah itu seperti terbengkalai. Nah, memang kan aku nih konten kreator horor sebenarnya, dan aku tertarik melihat tampak luar rumahnya yang begitu megah dan terlihat seram. Dan ternyata pas ketika aku sampai sana, itu masih ada satu keluarga yang tinggal tanpa listrik dan juga tanpa air bersih. Dan akhirnya aku sebagai sesama manusia, aku pengen ngebantu, cuman bingung dalam bentuk bantuan apa, dan akhirnya mungkin aku akan mencoba memperkenalkan Tiko dan Ibu Eni ke dunia luar. Mungkin di luar sana ada yang bisa jauh lebih baik untuk membantu Ibu Eni. Gitu sih. Bang Irfan, awal mula ketika Anda masuk ke rumah itu, bagaimana respon mereka gitu? Karena setelah sekian lama kan tidak ada orang yang berinteraksi dengan mereka. Kalau untuk Mas Tikonya sendiri sebenarnya welcome ya untuk siapapun yang pengen datang untuk masuk rumah. Namun penolakan itu terjadi dari Ibu Eni, karena Ibu Eni menganggap siapapun yang menginjakan kaki di perkarangan rumahnya itu dianggap musuh oleh Ibu Eni. Ya, Mas Irfan, boleh diajak kami dan juga pemirsa iNews TV untuk masuk melihat seperti apa situasi rumah Ibu Eni sebenarnya, Mas? Oke, boleh. Ini aku kebetulan di tempat kerjanya Mas Tiko nih, anak dari Ibu Eni. Baik. Sebentar. Iya, kita sambil ngobrol ya, Bang Irfan. Iya, boleh. Ya, kalau ini rumahnya Mas Tiko dan Ibu Eni ini dari Jalan Raya, ini tepat di samping Jalan Raya, atau ini ada masuk? Di komplek ya, di dalam komplek ya? rumahnya Ibu Eni. Dan memang kebetulan ini kompleknya juga lumayan bagus. Dan rumah Ibu Eni ini merupakan satu-satunya paling besar di gang tersebut. Ya. Lalu bagaimana sih respon warga ketika melihat kondisi dari keluarga Bu Eni dan Tiko ini? Selama ini seperti apa? Kondisi warga ya seperti sekarang sih gotong royong sih, membantu juga dalam proses untuk pembersihan. Ini kebetulan hari ini hari ketiga untuk kita bersih-bersih di rumah Ibu Eni. Nah, ini tampak luarnya. Memungkinkankah untuk Mas Irfan masuk ke dalam rumah, atau sebenarnya saat ini masih dalam proses pembersihan begitu? Aku coba ya. Baik. Nah, ini kebetulan memang lagi gotong royong juga sih. Sudah gitu, berkumpul warga dan petugas tapi pemadam aku coba kebakaran. masuk ya. Nah, ini tampak tampak luarnya. Sebelumnya pertama kali aku datang ke sini, ini rimbun, pepohonannya sudah nutupin rumah jadi nggak kelihatan dari luar. Sekarang alhamdulillah sudah rapi untuk bagian depannya. Mas Irfan, awalnya kalau saya boleh tahu, kenapa Anda kan bercerita bahwa Anda sebelumnya adalah konten kreator rumah horor begitu ya, bisa dibilang seperti itu ya? Nah, kenapa Anda tertarik untuk masuk rumah ini? Apakah info dari warga, atau Anda memang tinggal di situ, mengetahui keseharian dari lingkungan di situ? Aku lebih ingin membantu, cuman bingung dalam bentuk bantuan apa. Yang punya yang aku bisa bantu hanyalah mengenalkan Tiko ke dunia luar. Jadi aku tergugah aja sih hatiku, untuk sayang banget rumah sebesar ini tidak terurus dan satu keluarga mengalami hidup yang jauh di bawah rata-rata, seperti tidak ada listrik dan juga air bersih. Itu sih. Dan tujuanku utama adalah seperti ini, bisa membersihkan. Ini tujuan utamaku. Jadi sebenarnya tujuanku sudah tercapai dengan apa yang aku mulai pertama kali datang ke sini. Kita bisa lihat ini bentuk kerjasama juga antara semua institusi ya, dari beda-beda. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuman ya ini hasil. Ini Mas Tikonya nih. Ini Mas Tikonya. Ya, sampaikan salam kami untuk Mas Tiko, Mas Irfan, dari pemirsa iNews yang saat ini melihat langsung bagaimana kondisi di rumah. Salam dari iNews TV secara langsung. Dekat salam buat Tiko. Iya, boleh ditanyakan Mas, bagaimana kondisi Ibu Eni saat ini, Mas?
Kenapa? Bagaimana kondisi Ibu Eni saat ini? Mas Tiko, kondisi Ibu gimana sekarang? Saat ini tidak ada informasi dari pihak rumah sakit sih, jadi paling baik-baik aja ya, karena kalau ada apa-apa pasti rumah sakit mengabarkan. Oh gitu. Biasanya Mas, saya tambahin, saya dari dan kami alami biasanya pasien-pasien yang dibawa ke rumah sakit itu dia akan ada perkembangan akan biasanya 2 minggu dia akan stabil dan dikembalikan. Oke. Iya. Baik. Baik Mas Irfan, mungkin terima kasih atas informasi Anda Mas Irfan, terima kasih banyak. Kami sampaikan sekali lagi kepada Mas Irfan atas bantuannya untuk mempublikasikan kondisi Mas Tiko dan Ibu Eni, sehingga banyak sekali yang kini peduli dengan keberadaan Bu Eni dan Mas Tiko. Sampai sekarang banyak yang datang ke sana untuk bersama-sama membersihkan rumahnya. Terima kasih.